Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang juga di Recap MPL Philippines. Jadi di Recap MPL Philippines kali ini gue bakal langsung recap nge-wrap up aja apa yang sebenarnya menjadi kesimpulan dari kemenangan tim Liquid atas Falcon Epi Brand. Karena kemenangannya 4-0 dan ya mungkin ada beberapa dari kalian yang menangkapnya kayak oh Falcon Epi Brand udah kebaca gameplaynya sama tim Liquid Philippines atau tim Liquid Echo. Itu pun oke. Kalau misalkan kalian mau berkutat dengan alasan itu, fine. Tapi ada beberapa alasan yang in-game detailnya itu bisa lebih jelas dilihat dari kedua tim ini. Kayak ada beberapa gap yang sangat-sangat signifikan dan lumayan jelas kelihatan banget di in-game-nya. Terutama kalau kita lihat dari draftnya dulu teman-teman. Jadi gue bakal bahas yang pertama draftnya dulu. Lalu kita bakal menuju ke in-game-nya, ya kan? Recap seperti biasa, yang dimana mungkin akan ada beberapa klip-klip yang dikhususkan untuk menjadi pembeda juga atas MPL Philippine Playoff ini di babak Grand Final terutama, dan kesimpulan. Oke, kita bakal mulai dari draftnya terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri power dari draft pick yang ada di MPL Philippines. Itu first pick kayak punya power tambahan, kayak punya special place, atau bisa dibilang kayak punya sesuatu yang beda dari second pick. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini, rata-rata tim Liquid Echo itu bakal ngepick ke blue side atau first pick gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat banyak banget variasi dari first pick yang bisa dibawakan. Cuma mungkin ada special mention ya untuk Valentina ketika memang terbuka di sini, dia bakal langsung di pick gitu loh sama teman-teman dari tim Liquid Echo. Karena ketika berada di game yang kedua ya kan, Valentinanya di ban, di game yang ketiga itu ya Valentina tetap di pick sih, cuma di second pick gitu loh teman-teman. Jadi dijadikan buah trade bagi teman-teman Liquid Echo. Kita bakal ngomongin dari game 1, 2, dan 4. Karena yang gue lihat dari game 1, 2, dan 4 adalah di sini pick Yuzong dari Flap TZ ini tuh jadi kayak fenomenal banget buat gue pribadi. Karena gue paham apa yang ada di line up ini ya kan. Kalau nge-ban Yuzong di second pick mahal. Kalau misalkan teman-teman lihat juga bahkan tim Falcon Epi Brand kan nge-ban Yuzongnya ya kan, nge-ban Yuzongnya ini di first pick gitu loh, bukan di second pick. Karena kalau di second pick, misal banget, misalkan mereka ban Yuzongnya karena oke lah, ya Yuzong Sanford power gitu loh. Banyak hero yang kebuka teman-teman buat tim Liquid, apalagi kalau mereka ada di first pick gitu loh. Contoh nih, di sini kan Yuzongnya di deny, jatuhnya kan di deny nih, Yuzong dari Sanford diambil sama Flap TZ. Karena kalau seandainya either Harit, Minotaur, Luoyi dilepasin, ya udah pasti bakal di first pick. Even Fredrin diambil di sini, ya kemungkinan besar Fredrinnya juga bakal diberhentiin sama dua hero yang kayak gini gitu loh. Dan Yuzong juga gitu kan, kalau misalkan emang di ban, kayaknya harganya terlalu mahal. Dan walaupun kita tahu sendiri, Sanford Yuzongnya powerful, bahkan sempet nyentuh 100% win rate di beberapa season, hingga akhirnya dia pecah win rate gitu loh. Di game yang kedua, draft picknya udah mulai sedikit diubah nih ya kan. Cuma ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu loh. Kalau Luoyi-nya ditukar sama Minotaur, ternyata rotasi dari tim Liquid Echo yang dimana mereka dikenal dengan Echo Express dulunya. Jadi permainan intensitas cepat, tempo yang bener-bener gak ngasih lawannya tuh nafas, dan early game yang menekan. Bisa bilang emang mirip-mirip sama Falcon Epi Brand. Cuma bedanya, kalau Falcon Epi Brand itu kalau misalkan lagi unggul, dia tuh nggak yang bener-bener tabrak lawannya, tapi dia tuh nyekek pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara ngelakuin freeze minion, dengan cara makan monster jungle lawannya. Sementara beda sama tim Liquid Echo. Tim Liquid Echo itu nggak makan monster jungle lawan, nggak nge-freeze minionnya, melainkan dia dorong minionnya. Nanti siapa yang muncul di lane, dia ganyang. Di bawah turret pun dia tabrak. Nah itu bedanya gameplay Liquid Echo sama Falcon Epi Brand secara kasat mata. Kenapa gue bilang secara kasat mata? Karena itu yang paling kelihatan teman-teman kalau dua tim ini lagi unggul. Coba deh teman-teman mungkin lihat referensi game-game yang sebelumnya. Kayak contohnya kalau Falcon Epi Brand lagi unggul banget, itu mereka akan seperti apa nyekeknya ya kan. Sementara kalau misalkan tim Liquid Echo yang gue lihat, mereka nyekek tapi dengan cara ya pukulin musuhnya gitu loh. Kalau muncul ganyang, kalau muncul tabrak hero-nya. Nah itu yang menjadi pembeda. Buat gue pribadi, pembeda ini akan sangat-sangat jelas terasa ya. Karena kalau kita ngomongin soal Falcon Epi Brand, ya mereka mainnya disiplin. Mereka tuh udah tahu textbooknya akan seperti apa. Mereka kalau udah menang 5.000 mereka harus ngapain. Sementara tim Liquid Echo juga sama. Mereka tuh kalau udah unggul 5.000 mereka nabrak. Mereka bakal coba cari cara untuk pokoknya team fight terus, tapi team fightnya dibagi menjadi dua. Dan itu yang menjadi power dari tim Liquid Echo sebenarnya. Tim Liquid Echo ini suka banget ngebawain hero-hero yang emang team fightnya bisa kiting atau tarik ulur. Sementara draft di game yang kedua ini kayak lebih ke combo kan sebenarnya. Cuma kitingnya di mana bang? Kitingnya kebetulan karena ini kan hero Minotaur dan Yuzong nih, tipikal dua hero momentum yang udah keluar ultimate, ya udah mereka tuh nggak bakal bisa
berbuat banyak dan mau nggak mau nungguin cooldown dulu. Sementara tipikal kayak Luoya yang nge-spam, terus mungkin Carmilla yang dia jatuhnya kayak Carmilla nih kayak kan pasifnya mencuri ya untuk physical defense atau bahkan ya kekuatan dari lawan-lawannya dengan defense tersebut. Jadi dia bakal makin lebih sustain gitu loh dalam teamfight jangka panjang. Makanya kalau teman-teman lihat draft dari tim Liquid Echo, hampir rata-ratanya itu hero-hero kiting, hero-hero yang punya efek heal, hero-hero yang bisa teamfight jangka panjang, hero-hero yang punya dash ability. Tidak melupakan juga bagaimana hero-hero yang ada komboannya juga kayak Baxia Florin, Akai Arlott, atau bahkan mungkin kayak Carmilla Luoyi. Terus juga ada Roger Florin juga di sini yang notabene kita tahu sendiri bahwa memang tim Liquid Echo itu pengen ngajak tim Falcon Epic Brand tuh tim fightnya nggak langsung berlima ketemu baku hantam, enggak. Tapi mereka tuh pengen makan satu-satu dulu, habis itu zoning lagi musuhnya, habis itu makan satu-satu lagi, habis itu akan selalu seperti itu, repetitif. Tapi ya kelihatan gimana cara kitingnya dari tim Liquid Echo nanti di klip. Tapi ya kalau dari draft yang gue simpulkan adalah yang pertama, Flap TZ kayak secara paksa ngedinai Yuzong banyak banget. Tapi ya kita bisa lihat sendiri, Falcon Epic Brand gak bisa maksimalin kayak tim Liquid Echo. Bukan gak bisa maksimalin sih gue bilangnya, tapi tim Liquid Echo kayak lebih proper aja ketika mereka membawakan Yuzong, apalagi di tangan Sanford. Seperti yang kita tahu, Yuzong ini tipikal hero yang sangat-sangat membutuhkan teman satu timnya. Karena dia nggak bisa ngezoning sendirian. Kalau ngezoning sendirian pun dia kalau lawan 2 atau 3 pemain gitu, kalau kena CC sedikit dia ya agak-agak susah ya untuk bertahan hidup. Dan kita tahu juga kan kalau Yuzong ini kan tipikal hero yang harus hadir dalam tim fight besar, makanya sering banget nih dimanipulate sama Sanford dengan hero-hero yang bisa nge-cut lane gitu loh. Kayak misalkan Pakito, kalau nggak Pakito juga mungkin bisa muncul kayak Benedetta. Karena kebetulan kita tahu sendiri lah, nggak cuma Yuzong gitu loh, si Sanford ini powernya dia tuh ada di Benedetta. Dan Pakitonya Sanford ini juga agak-agak sedikit beda sama Flap TZ. Nanti bakal gue jelasin juga apa sih bedanya dari build itemnya dan cara gameplaynya juga. Terus kalau dari draft, kayaknya yang gue lihat sebenarnya memang ya lagi-lagi ya teman-teman ya, kalau urusan banning phase kayaknya di sini juga teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, Faramis, terus Angela, Matilda, Faramis, Angela, Matilda. Ini kayak selalu di-ban sama teman-teman dari tim Liquid Echo ketika ada di first pick. Kenapa 3 hero ini di-ban? Alasannya adalah karena 3 hero ini yang paling memungkinkan kalau nanti kitingnya tuh digagalkan. Dengan cara apa? Dengan cara ultimate dari Angela nanti malah bisa di counter setup. Terus mungkin kalau sama Matilda ya kan, ya kalau misalkan teman-teman dari tim Liquid Echo ngebonyokin satu hero bisa ditarik gitu loh sama Ogwen. Dan itu sempat terjadi tuh di game yang ketiga. Nanti juga bakal gue kasih lihat contohnya. Sama Faramis. Ya kalau Faramis sudah jelas ya, ini hero powernya View Ramis. Jadi mereka tutup aja hero-nya karena backup dari Faramis juga kan terbilang lumayan cepat. Jadi pokoknya mereka tuh nge-ban hero-hero yang backupnya cepat. Nah ini kalau misalkan kalian kayak dengan dalih alasan, ya Falcon Epic Brand kalah sama tim Liquid Echo karena emang gameplaynya udah kebaca. Ya itu pun gak salah menurut gue opininya. Kenapa? Karena ya dengan 3 ban ini, ya ini udah menjawab gitu loh, kalau emang tim Liquid Echo itu mendinai bagaimana backup cepat dari Falcon Epic Brand. Tim Liquid Echo tahu kalau tim Falcon Epic Brand ini kuat, misalkan tim fight berlima, makanya mereka tuh pengen yang pasti-pasti aja tim fightnya. So kita bakal langsung ke klip setelah membahas draft kali ini. Nah, kita bakal lihat nih dari game pertama sampai dengan game yang keempat. Kita bakal mulai dari game yang pertama teman-teman. Ini adalah ketika momentum Lord, dan ini adalah momen ketika Super Marco akhirnya terpick off karena dia terlalu jauh dari kawanan Falcon Epic Brand. Kata kuncinya pokoknya Falcon Epic Brand kuat kalau tim fight berlima, dan ini yang pengen dipisahin sama tim Liquid Echo. Ketika mereka setup duluan ke Lord dari Falcon Epic Brand, ya kan? Tiba-tiba kan tim Liquid Echo nih mau respon nih, ya kan? Mau respon, mau ngajak tim fight tarik ulur di Lord. Nah, ketika terdeteksi di sini 3 pemain, lihat yang terjadi adalah Flap dia buka ultimate duluan yang menandakan kalau oke, ini sinyal buat perang. Nah, ketika fokusnya ini mau ke hero dari Falcon Epic Brand, Carl TZ ini nggak ngereset Lordnya, dia malah terus-terusan mau mempertahankan Lordnya sampai akhirnya dia dapetin retributionnya. Seketika Super Marco jump in ke belakang, dia targetnya ke JP. Dia target ke JP, kena Petrify dan segala macam. JP-nya ini ternyata sempat untuk menggunakan ultimate-nya teman-teman, jadi dia nggak tumbang. Sementara karena Ogwen-nya di sini dan Super Marco-nya di sini, jadi kan setup-nya nggak begitu perfect ya. Ini kan ada jarak yang jauh banget nih, beda sama JP dan juga Benny Cutie yang saling berdekatan di sini. Jadi JP Benny Cutie ini benar-benar kayak udah lebih siap untuk menyambut apa yang bakal dibuat sama Falcon Epic Brand. Karena memang pada dasarnya ketika hero marksman apalagi berdekatan dengan hero healer seperti ini, ya dia bakal makin strong gitu. Tuh lihat. Nah. Terus di sini Sanford juga job desk-nya cuma buat misahin
antara Ogwen dan View biar dia nggak bisa join team fight ke dalam teritorial dari tim Liquid Echo. Jadinya Flap TZ dan juga Super Marco kayak seolah-olah terisolate atau terisolasi. Karena di sini Sanji-nya juga kan bisa langsung directly nyerang ke belakang, Sunford juga bisa nutup ke belakang. Jadi emang duo Sansan ini nih masalah sebenarnya buat Falcon Epi Brand. Karena dua-duanya punya damage dan dua-duanya bisa ngezoning juga gitu loh. Lihat tuh, ya kan? Dipisahin tim fightnya, Sunfordnya ke View, terus disambut sama Sanji, ya kan? Sementara Sunfordnya ngurusin KLTZ. Nah ini seni dari tarik ulurnya tim Liquid Echo gitu loh. Mereka tahu kalau misalkan nanti Super Marco bakal loncat. Setelah loncat mereka target Super Marco-nya dulu. Kalau nggak ada Super Marco ya Falcon Epi Brand gak ada damage. Jadi pada intinya emang di sini tim Liquid Echo udah benar-benar full respon terhadap apa yang dilakukan sama Falcon Epi Brand. Jadi tim Liquid tinggal eksekusi aja. Mereka tahu kalau Super Marco loncat, ya udah Super Marco nggak bakal punya escape ability lagi. Dan ketika Super Marco udah nggak ada, berarti Falcon Epi Brand nggak punya damage. Itulah saatnya di sini Sunford ngezoning, dan Sunford di sini cuma memicu flickernya View keluar karena dia bukan tipe yang apa ya, bisa dibilang tipe yang shotgun gitu loh, tipe yang satu kali jab dia bisa bunuh satu orang. Enggak, di sini Sunford juga buildnya selalu hybrid. Jadi makanya damage-nya tuh terbilang nanggung. Tapi dia bisa ngezoning dua pemain kayak gini. Nah, ketika dua pemainnya ke zoning ya kan otomatis nggak bisa pulang. Dan mungkin di sini ada perdebatan sedikit ya, kayak misalkan, Bang, tapi kan di sini yang dapetin Lordnya Carl TZ. Gimana kalau yang dapetin Lordnya ternyata KLTZ? Dan tim fightnya masih seperti ini. Menurut gue ya tetap endgame sih teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat ya, yang pertama, kalau emang Falcon Epi Brand dapetin Lordnya tuh bakal bergerak ke tengah. Sementara wave minion di tengah itu kebetulan tim Liquid Echo tuh udah menangin duluan tuh. Dia ada sisa satu dan dia langsung clear. Lordnya bakal muncul ke mid lane. Kalau dari Falcon Epi Brand kan, kalau misalkan Falcon Epi Brand dapetin Lordnya bakal ke mid. Bener gak? Ya kan, towernya kan udah ada tuh dua-duanya. Dan di sini time death-nya dari Falcon Epi Brand lama banget. Jadi anggapannya dengan clear wave minion ini bareng sama Lord, mereka juga bakal dapetin inner mid turret. Habis itu mereka bakal menjelajahi high ground ya kan. Habis itu udah Lordnya clear. Di sini KLTC juga nggak bisa berbuat banyak kan, karena ya dia cuma Dino sendirian gitu loh. Jadi walaupun mungkin ada perdebatan kayak, wah ini gara-gara KLTC nggak dapetin Lordnya bla bla bla. Menurut gua tetap walaupun KLTC dapetin Lordnya, ini enable banget buat tim Liquid Echo. Jadi pada intinya kata kunci pertama dari tim Liquid Echo adalah permainan kiting mereka yang sangat-sangat powerful sekali. Jadi mereka tuh udah tahu nih gimana caranya tarik ulur pemain-pemain Falcon Epi Brand, gimana caranya memicu ultimate penting dari Falcon Epi Brand, kayak Flap TZ aja sampai terpicu tuh tadi kan, buka naga segala macamnya. Pas buka naga semuanya mundur ke belakang, cover ke Benny QT. Jadi Benny QT-nya safe. Title Echo Express itu tuh kayak bukan sekedar title biasa, dan menurut gue emang gameplay mereka menggambarkan hal tersebut gitu loh. Gimana caranya mereka tuh decide dengan cepat, rotasinya juga cepat. Terlihat dari kalau kita lihat nih di awal ya, Sunford yang ngekat wave bawah. Dia tahu kalau Yuzong bakal datang dalam team fight, makanya dia nggak mau kalah cepat. Dan dia ternyata memanfaatkan Luoyi dengan ultimate-nya yang dimana bakal menuju ke belakang, menuju ke View. Nah, mulai dari sini lihat. View-nya terdeteksi sama Sunford, View-nya ke zoning. Walaupun View dapetin turtle, tapi lihat team fight-nya teman-teman. Team fight-nya jadi kebagi dua. Sunford cuma bener-bener nutupin jalan keluar dan jalan masuk dari Falcon Epi Brand. Jadi dia tuh mainnya di sekitar sini aja nih. Dia mainnya ada di sekitar bagian-bagian sini aja nih. Kalau ada yang mau ke sini, dia potong, ya kan? Kalau ada yang mau ke sini, datang misalkan kayak gini, dia potong juga di sini. Kalau misalkan ada yang mau datang dari sini, ya dia potong juga di sini. Dan itu yang membuat Sunford ini kayak jadi sosok yang menutupi jalan dari Falcon Epi Brand. Bang, kenapa ya Sunford berani banget gitu loh buat ngezoning kayak gini? Habis ini gue jelasin. Ada pembedanya sedikit sama Flap TZ juga teman-teman. Dia kan punya damage nih dengan jab dan modal satu item aja. Sementara ya terus akan seperti itu permainannya. Mereka tuh bakal ngejar. Mereka tuh pokoknya nggak kasih escape hero-hero lawannya. Dan mereka tuh akan terus mencari poin-poin kill kayak gini nih, ya kan? Dia ngelihat, oh ada View nih, ya kan? View juga tadi kan sempet tuh udah ngeluarin ultimate, udah keluar segala macam dapetin turtle, tapi belum keluar flicker. Nah di sini dia paksa nih keluar flicker. Setelah keluar flicker dan Carl TZ kayak, udah deh daripada dikejar nanti malah jadi point death. Lihat teleportationnya langsung ke atas. Mereka tahu kalau misalkan JP sama Benny udah ngeskakmat si Super Marco duluan, hingga rotasi cepatnya
ngestop si Super Marco dan mematahkan backup dari Ogwen. Hingga adanya agro turretnya juga gue rasa cantik banget sih permainannya. Jadi selain mungkin kitingnya yang berhasil, rotasi cepatnya itu emang ya ini gameplaynya Echo gitu loh. Mereka tuh bakal selalu mencari cara untuk ngeluarin battle spell, ngeluarin regen apa segala macam, nuker dengan poin-poin kill, dan itu gameplay dari Liquid Echo. Mereka akan selalu mencari keuntungan walaupun mereka nggak dapetin objektif yang mereka inginkan gitu loh. Kayak Turtle tadi karena diambil sama KLTZ, terus ternyata mereka cuma dapetin Ogwen doang, nggak apa-apa. Yang penting mereka tuh dapetin poin kill gitu loh, dan teman-temannya tuh nggak ada yang tumbang. Sementara Sunford dan Sanji ini kayak bener-bener jadi dua orang yang ngejalanin roda dari tim Liquid Echo-nya, dan itu yang membuat mereka tuh rotasinya jadi nggak berhenti. Ayo, abis ini mau nyari apa lagi nih? Abis ini ultimate-nya mau gue pakai kemana? Abis ini flicker siapa ya yang bakal gue targetin biar keluar minimal kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri Falcon Epi Brand kayak kehabisan gitu loh untuk battle spellnya. Sementara ya kalau kita lihat dari tim Liquid Echo, mereka cuma respon musuhnya flicker, ya udah gue ikutan flicker juga, atau gue flicker duluan biar musuhnya flicker. Biar apa? Biar nantinya ketika dalam tim fight besar, kalau View nggak punya flicker, ya nantinya Sanji tinggal kirim Sunford ke belakang, Sunfordnya zoning si View, karena Novaria dibonyokin sama Pakito, udah pasti bakal hilang banyak darahnya. Apalagi kalau kena jabnya pas merah tuh, pas pasifnya nyala. Sekaligus gue juga pengen ngasih tahu ini nih permasalahan utama dan apa yang menjadi pembeda dari Flap TZ sama Sunford untuk Pakitonya. Kalau teman-teman lihat di sini item build dari Flap TZ, bahkan dari zamannya Golf ya, kalau teman-teman nonton Games of the Future, itu buildnya Flap TZ kan full damage tuh. Makanya mungkin waktu itu teman-teman pernah lihat kan Skylar tuh kayak pas pakai Layla dibonyok-bonyokin sama Pakitonya Flap TZ. Ya karena buildnya dia tuh kayak Heptasis, Hunter Strike, Malefic, pokoknya item-item yang full of penetration, full of damage. Ya teman-teman bisa lihat di sini kayak ada Hunter Strike, terus Great Dragon Spear, habis itu Malefic Roar. Dan ini kan karena udah menit-menit late game, makanya dia build kayak gini. Berbeda dengan Sunford yang bermain dengan 17 menit, tapi item buildnya lihat ada Heptasis yang benar-benar pure damage. Sisanya dia main ke Blade Armor, dia main ke Dominance Ice, dia main ke Oracle. Jadi tuh dia akan coba untuk build yang tipenya hybrid, yang tipenya punya damage, punya burst tinggi, tapi dia juga memikirkan bagaimana cara dia untuk bertahan hidup. Dia bikin Blade Armor dan Dominance Ice udah pasti. Kalau misalkan dia diserang, regen HP-nya bakal kepotong 50%. Entah Super Marco yang nyerang, entah Flap TZ yang nyerang, atau bahkan View yang nyerang, atau bahkan Ogwen juga yang nyerang, ya akan ada efek life ban. Oracle bakal punya cooldown reduction tambahan dan shield yang makin lebih banyak ketika dia bermain dengan skill pertamanya. Terus item penutupnya baru nih, item damage lagi gitu loh. Jadi emang ya kenapa Sunford berani banget bang zoning-zoning ke belakang, kenapa dia nggak takut? Ya emang karena build itemnya yang memungkinkan dia untuk zoning ke belakang, yang membuat Sunford itu dia Pakito yang tipenya punya damage, tapi Pakito yang nyusahin juga karena dia punya badan, punya sustainability. Di game yang ketiga, kayaknya tim Liquid Echo tuh kayak mungkin jauh lebih confident kayak. Mereka udah menang 2-0, mereka tinggal coba permainan yang lebih ekstrim dengan membawakan Kari dan Florin. Kari hero late game, Florin juga hero momentum. Kita udah sering lihat lah, kayak mungkin kalau teman-teman lihat di MPL ID tuh Baloyski atau Geek Farm ya, yang dimana mereka tuh selalu bermain dengan Florin, dan mostly kalau Geek Farm main Florin, turtle pertama dilepas. Sementara beda sama tim Liquid Echo. Tim Liquid Echo udah ngelakuin mistake yang menurut gue lumayan oke di sini. Mistake yang huge banget. Dan ini keuntungan buat Falcon Epi Brand. Karena apa? Karena ketika Baxia-nya ditelen, lihat view-nya dia langsung ngasih damage. Dan di sini Carl TZ-nya tumbang. Ya kan? Jadi point first blood juga nih buat view. Nah, udah nih. Ya kan? Udah dapetin point kill kayak gini. Tim Liquid Echo ternyata nggak ngelepasin turtle-nya. Mereka malah ingin mencoba mendapatkan turtle-nya dengan cara ya mereka bikin Sanjinya recall dulu ya kan, siap-siapin HP yang full. JP-nya juga nggak dikasih wave minion mid. Jadi mereka emang pengen team fight berempat aja pada intinya. Dan ini kayak melawan hukum alam banget karena biasanya kita tahu lah Florin itu tipikal hero yang baru join team fight di turtle yang kedua. Tapi ini turtle yang pertama dia udah hadir gitu loh. Dia ngasih efek heal, dia ngasih pressure lah, pokoknya ngasih kehadiran. Dan di sini chain CC-nya dari Matilda, kopiannya si Ogwen yang dimainin sama Sanji. Terus Sunford targetnya ke KLTZ karena lihat KLTZ-nya kayak kehilangan stack-nya pelan-pelan. Dapat turtle, paksa team fight, dan JP-nya level 4. Florin dapetin turtle yang pertama, itu udah cuan banget. Karena dia bakal gampang banget untuk melanjutin team fight dengan adanya ultimate yang dia miliki.
Dan gak cuma itu, mereka juga menekan early gamenya dari Falcon Epi Brand dengan melakukan invade jungle. Dari sini, tim Liquid yang ngebawain Kari, yang ngebawain Florin, yang tipikal-tipikal hero yang butuh item, butuh late game, itu jadi menangin momentumnya. Tim Liquid Echo ini kayak tim yang berani untuk ngambil resiko besar ketika emang mereka tuh punya punya kepercayaan diri lah, apalagi udah menangin 2 game. Dan ya Falcon Epi Brand-nya yang di sini bener-bener kayak jadi ke shutdown gitu loh gamenya. Padahal bisa dibilang untuk 2-5 menit awal itu tuh gamenya Falcon Epi Brand. Mereka punya Matilda, mereka punya Barats, mereka punya Gord, dan Roger yang tipikal hero early game. Ini juga kalah gitu loh, early-nya, laning-nya bisa dibilang sama Benny Cutie. Lihat di sini teman-teman, pressure-nya kayak gak berhenti karena mereka juga punya Florin, yang dimana Florin bisa nge-heal dari jarak jauh gitu loh pakai ultimate-nya. Dan lihat, freeze minionnya terjadi malah buat si Super Marco. Padahal Super Marco pakai Roger, yang notabene kalau pakai Roger ya harus ngepress lawannya, harus bikin lawannya kalah di laning. Tapi buktinya di sini Benny Cutie menangin laningnya. Jadi kalau di game yang pertama tadi kita ngelihat kitingnya, game 2 kita ngelihat zoningnya, game 3 kita ngelihat ya tim Liquid Echo dengan gameplay expressnya, yang dimana mereka tuh walaupun hero-heronya kalah di early game, mereka masih pengen menangin early gamenya. Dan itu menurut gue emang agak jarang aja sih. Agak jarang, soalnya kayak gue kalau ngeliat gameplay Florin juga pasti turtle pertama mostly dilepas. Kalaupun di teamfight kayaknya yang gak mau yang teamfight 4 lawan 4 gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bakal milih 3-2, ya kan, 3-nya di turtle, yang Florinnya bakal ke gold laner biar nanti dia tuh tetap safe gitu loh, biar tetap dapetin level yang keempat dengan cara aman. Dan klip terakhir akan menunjukkan soal game keempat, yang dimana game keempat ini sebenarnya Falcon Epi Brand udah unggul 6.000 gold teman-teman. Dan tim Liquid itu ternyata memanfaatkan atau ya, memanipulate kesalahan-kesalahan Falcon Epi Brand. Karena seperti biasa kalau di MPL Filipina itu yang kalah biasanya yang lebih banyak ngelakuin mistake. Dan itu yang terjadi juga sebenarnya di MPL ID. Cuma di MPL ID tuh kayak biasanya yang benar-benar udah bisa neken, dia bisa menangin gamenya. Berawal dari mungkin di sini kalau kita lihat ya, lagi-lagi kiting, pemicu, apa nih yang dipicu? Ya ultimate dari Falcon Epi Brand. Nah, di sini permasalahan utamanya kan karena Falcon Epi Brand udah unggul 5.000, tapi mereka tuh kena pick off satu-satu. Berawal dari tim Fight Lord yang di disengage. Terus Carl TZ pas mau di all in, dia masih bisa survive, dia masih bisa mundur ke belakang. Udah tuh. Di sini tim Liquid kayak tarik nafas sebentar buat nanti dia bakal nyerang balik. Karena apa? Karena Flap TZ udah gak ada ultimate, Kyle TZ juga udah gak ada ultimate. Sementara pertukaran ultimate-nya ya untuk Benny Cutie dan Carl TZ masih oke-oke aja. Dan di sini dia nih, Sanji dapat informasi juga, ya kan? Sanji dapat informasi kalau mereka masih mau Lord. Nah, tapi kan mereka udah tahu nih kalau Yuzongnya Flap TZ udah gak ada ultimate lagi. Nah, di sini baru nih Sanford. Nah, dia coba cari momentum dan build team fight. Nah, Flap TZ kan udah gak ada naga tuh. Nah, udah diganyang Flap TZ-nya. Flap TZ-nya diganyang, mereka mundur lagi. Kiting lagi, tarik ulur lagi. Ayo, main terus gitu loh. Keluarin semua ultimate-nya, nanti bakal dibalas. Nah, di sini Kyle TZ coba buat nyari informasi kan. Tapi ternyata Sanji udah nge-camp duluan dan ditabrakin tuh roda baksianya. Kyle TZ tumbang lagi. Ada korban lagi. Jadi walaupun Falcon Epi Brand unggul 6.000 gold, ternyata tim Liquid tuh kayak menyiapkan berbagai macam cara. Dengan tadi kayak dia ngebiarin Carl TZ-nya untuk survive sendirian dulu, mundur ke belakang, abis itu maju lagi, cari setup lagi, cari siapa yang bisa diculik. Hingga akhirnya di sini Falcon Epi Brand, ya udah mereka yang harus mundur gitu loh, karena Lordnya didapetin sama teman-teman dari tim Liquid. Oh. Ya kan? Walaupun ada korban, mereka mundur. Nah ini bedanya kan. Falcon Epi Brand mencoba untuk mengambil kesempatan karena mereka lagi unggul secara gold, tapi ternyata mereka kemakan sama gameplaynya dari tim Liquid. Sebenarnya tim Liquid ketika memang ada yang melakukan mistake kayak di sini Sanford terlalu jauh gitu loh. Ya udah mereka langsung disengage aja, dan itu yang membuat teman-teman dari Falcon Epi Brand yang awalnya unggul 6.000 gold ternyata bisa kesusul. Dan bahkan ini goldnya comebacknya lumayan loh, sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Dan klip terakhir juga yang menunjukkan bagaimana team fight dari tim Liquid Echo yang mungkin kalian penasaran juga. Bang, kenapa sih kalau Valentina ngambil ultinya Roger bisa ulti lagi? Ya iyalah teman-teman. Karena kan sempat ada update tuh yang membuat IMU atau ultimate dari Valentina itu tuh cooldownnya bakal ngikutin kopian dari ultimate-nya. Dan di level 12 ya dia bakal bener-bener ngikutin cooldown dari apapun yang dia ambil. Kalau misalkan Sanji di sini menggunakan Valentina, ambil ultinya Roger, sementara ultinya Roger cuma 5 detik. Ya udah berarti ultimate-nya Sanji bisa digunakan lagi setelah
3 sampai 5 detik. Kayak gitu aja teman-teman. Jadi ngitungnya gampang sebenarnya. Karena dia bakal bener-bener niruin, nge-copycat pure cooldown reduction dan ultimate dari target yang dia gunakan. Seperti itu. Nah, di sini nih finalnya akhirnya kan, dimana tim fightnya pecah banget dan Sanji bahkan menang 1v1 gitu loh lawan Super Marco. Semuanya berawal lagi-lagi ya gara-gara ini Lordnya ini. Karena emang tim Liquid ini tim yang lumayan berani loh untuk ngelepasin Lordnya. Mereka tahu kalau misalkan Lord ini cuma jadi bait. Lord ini nih adalah bahan mereka untuk kiting. Jadi mereka tuh akan selalu bermain seperti ini. Powernya tuh di kiting. Ayo, lu mau maju apa enggak? Kalau maju, gue mundur. Dan mereka tuh mastiin kalau misalkan Lord ini bakal kereset. Dengan cara apa ya? Dengan cara mainnya di ujung garis nih, ya kan? Biar ketika nanti Falcon Happy Brand maju, ya mereka bakal ngelepasin secara paksa, di reset. Nah kayak gitu tuh. Pas di reset, Sanjinya ambil wall form, ya kan? Lagi-lagi apa? Lagi-lagi zoning dan targetnya jadi beda. Dua pemain dari Falcon Happy Brand target ke Sanford dan juga Benny Cutie. Tapi Flap TZ sama Super Marco targetnya ke Sanji, ya kan? Nah ini nih yang membuat target dari Falcon Happy Brand, waduh kemana nih gue? Sanjinya ngezoning, sementara yang di belakang sini, tuh lihat Benny-nya jadi free hit. Nah, semenjak Benny-nya free hit, di sini Sanjinya udah ambil ultimate-nya lagi. Nah, semenjak Sanji udah punya ultimate lagi ya udah, tinggal adu damage saja. Dan akhirnya game dimenangkan oleh tim Liquid Echo. Jadi kuncinya emang ada di momen kiting mereka. Mereka tuh suka banget untuk ngejadiin Lord itu sebagai umpan. Kalau misalkan musuhnya maju, ya Lordnya bakal direset dengan cepat. Jadi ya mungkin itu yang menjadi salah satu alasan kenapa tim Liquid Echo bisa memenangkan pertandingan lawan Falcon Happy Brand. Terutama dengan zoningnya ya, dengan zoning dan misdirectionnya. Lihat Sanji di sini kayak mencuri perhatian dari dua damage dealer utama, ada View, ada Super Marco. Dan sementara ya jadinya yang di bagian sininya gak punya damage gitu loh untuk nyerang ke Carl TZ atau bahkan ke Benny Cutie. Ya, sementara di sini Sanji yang malah nge-buying time dari dua damage dealernya Falcon Happy Brand, ke distract semua intinya. Ya. Jadi kayak seolah-olah kelihatan Falcon Happy Brand mistargeting ya segala macam ya, bukan karena emang itu ya semuanya juga pada pengen take down Sanjinya karena Sanjinya di sini juga kan hitungannya damage dealer. Dan itulah dia teman-teman kesimpulan yang bisa gue berikan dari recap MPL Philippines. Sekian untuk kelas KB kali ini, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.